Husaini marhaban marhaban. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang kula hormati, dimohon duduk kembali dengan tertib. Acara selanjutnya tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustazah Mumpuni Handaya Yakti dari Cilacap. Kemudian ditutup doa oleh Bapak Ustadz Abdullah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Haji Abdullah yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada akhinal kiram Al Ustadz Muhammad Tarto, Al Ustadz Taridi, Al Ustadz Waslim yang kami hormati dan yang kami taati fatwa dan juga dawuh-dawuhnya. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Haji Andrianto, Bapak Haji Karsim, ugi Bapak Haji Talam ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kawula cadong barokah ilmunipun. Wabil akhos kepada sedaya para rama kiai, para ajengan, ugi kepada para ukhtinal karimah, para ibu nyai yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan Bongas, wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Rohaidi SE selaku camat kecamatan Bongas beserta ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Kapolsek, alhamdulillah hadir beserta anggota dari sektor Kecamatan Bongas yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Dan Ramil atau yang mewakili dari Koramil Kecamatan Bongas yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada seluruh keluarga besar aparatur pemerintah desa Sidamulya. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Warlan selaku Kuwu Desa Sidamulya beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sidamulya.
beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Sidamulya. Mudah-mudahan berkahnya pangkat menjadikan maslahat dan menambah manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Ustadz Muhammad Tarto dan seluruh keluarga besar DKM Al Hidayah. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat seluruh keluarga besar panitia yang ikut berpartisipasi dan berkontribusi. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Jamiah DKM Al Hidayah ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil akhos kepada seluruh keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Sidamulya. Wabil akhos kepada muslimat Nahdlatul Ulama, fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Jamiah Al Hidayah yang pakai baju kuning-kuning sama persis kayak kursi mebelnya. Kok samaan ini? Sebenarnya rada saru dan rada kurang sopan buku yang sepuh duduk di bawah, tapi karena ini tali pusar kayak kabel mumpuni disuruh nganyari mebel Bu. Jadi saya raketang sedelat harus tak lenggai niki kayaknya memang disiapkan oleh panitia. Sebenarnya kiainya cuma satu tapi kursinya panjang nemen Bu. Sampai kembang anggrek barang ini pastinya telah disiapkan oleh panitia. Inilah kami Sidamulya. Tepuk tangan dulu dong buat blok kerasak niki luar biasa Jamiah Al Hidayah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser dan Watser yang kami hormati, Ibnu IPPNU, Jamiah Maulid Simtudurar yang kami hormati. Tak lupa kepada Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola di blok Kerasak Sidamulya yang kami banggakan. Wabil akhos kepada para agnia, para dermawan, para donatur. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar agnia, dermawan, donatur diberikan sehat panjang umur yang manfaat barokah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar jamaah yang derek hadir pada pengajian hari ini, yang masih sibuk berdiri jumeneng ngadeg, moga-moga imane sing jejeg, sing pada lenggah lungguh gleasah, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit ndang ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiah, diberikan ghirah semangat ibadah. Allahumma. Santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet payu laki, sing bujang-bujang cepet dapat istri, sing duda janda enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga cepet entuk rejeki, enggal lunga haji. Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dalam satu kalimat bahwa kita dianjurkan ketika hari Asyura tanggal 10 Muharram untuk bersodakoh walau bisikit tamri. Kita dianjurkan bersodakoh tanggal 10 Muharram walau bisikit tamri, walaupun pakai separohnya buah kurma. Yang arane buah kurma siji paling mung sejempol kakine Pak Camat. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kalau hari Asyura tanggal 10 Muharram kita dianjurkan untuk sodakoh walau bisikit tamri, walaupun setengahnya buah kurma aja sejempol. Ternyata sing separo kon dipangan dewek, sing separo maning kon disodakoh. Nah, maka kenapa pengajian hari ini dari DKM Al Hidayah begitu semangat luar biasa. Masya Allah, betul bentuknya kayak taman sorga, anak air terjun.
Aku nembe weruhana air terjun nang Indramayu Bu, ya Allah. Luar biasa nemen. Iki nggone bangun gawe air terjun sampai 1 bengi ora merem. Ngone gawe karo melek kabeh. Saya yakin ini dana nanggap mumpuni, modalnya akeh nemen Bu. Panggungnya duit, backgroundnya duit, lampu soklene duit, layos tendane, sound systemnya, seneke, panggungnya, air terjune, rebanane, mumpuni, akeh dewek. Betul tak bagiane kitane iki akeh dewek? Betul? Betul Pak Kuwu? Ya jajal mangkotak hitung. Ternyata, oh ya terima kasih matur nuwun, alhamdulillah. Mejane cilik isinya akeh ya. Ana apa mana ger, ana buah barangan. Berarti ceramahnya kon karo ngunyah. Oh, subhanallah, matur nuwun ya panitia, langsung ibu-ibu ngejawab katanya sodako. Terima kasih matur nuwun Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Kuwu, Pak Kiai, Pak Ustadz semuanya. Mohon maaf, kula ngaji nang Indramayu ini dan baru pertama kali ini alhamdulillah ada kepanitiaan yang punya pikiran sangat-sangat dewasa. Tadi saya habis pengajian dari Wanguk, Desa Kedung Wungu. Saking Kedung Wungu, karena tadi malam saya dari Purbalingga, belum sempat istirahat, durung ketemu kasur kula sawengi. Nggak sawengi tok, sedina malah kawit wingi. Pulang dari Kalimantan langsung di Jawa sini pengajian tiap hari 3 lokasi, sehingga tadi saya dari Kedung Wungu, kecamatan mana ya? Ya, kecamatan Anjatan, langsung pindah nang kene. Panitiane ngucap mumpuni bokan kangen karo kasur, mangga sok silahkan turu istirahat nang kasur dingin. Ya Allah, nembe turu sedelat, nembe seprapat jam wis melek, rasane berak nemen aku. Berak ya? Berak. Ya aku lagi belajar bahasa Indramayu. Cilacap langkarane berag. Turu seprapat jam bareng melek, rasane berag nemen kitane. Alhamdulillah, inilah keluarga besar Blok Krasak Sepina Mali. Tepuk tangan dulu dong buat panitiannya, mantep banget. Sing keprok utangnya lunas kabeh, sing amine banter ketara utangnya akeh. Moga-moga rezekine sing barokah, amin Allahumma. Anjok tekan Blok Krasak iki mau jamaah sing tekan nembe wong 5. Bareng tekan kene sakmene akeh menungsa pingin weruh mumpuni. Betul? Betul. Tapi nek niate kepingin weruh karo niat ngaji, mengko hasilnya beda. Hasilnya beda. Kayak anak kita kemarin sebelum berangkat sekolah, liburan, sebelum libur sekolah ternyata nerima rapot. Ada yang ranking 1, ada yang ranking 2, ada yang ranking 3. Sampai lebar sekolah nerima rapot, anak sing ora ranking babar blas. Padahal sekolahnya pada, seragame pada, gurune pada, pelajarane pada, tapi hasil akhirnya anak sing ranking 1, anak sing ranking 3, anak sing ora ranking babar blas. Kembar kayak pengajian hari ini. Kulan jenengan iki manusia pilihan. Kenapa pilihan? Karena bisa ketemu 1000 patah. Setek mubeng nadingin nggih. Mandana sing gremet-gremet iki rasane. Tak ulang. Shallu ala Nabi Muhammad. Sit berarti nggone nyak pentole iki aja kepereken. Kudu lawe ado sakang pentolan niki. Kayak iki ben ora mati maning. Bismillah. Cek 1 juta. Iya lo ngecek dok larang nemen 1 juta. Shallu ala Nabi Muhammad.
pengajian hari ini kita semuanya kudu bisa mikir bahwa kita ini manusia-manusia pilihan karena bisa ketemu tahun 1445 Hijriah. Tapi walaupun pada dawang umure, tapi kita datang ke dunia ini pada niate, pada solate, pada ibadahe, pada puasane. Hasil akhir nanti akan berbeda-beda. Teka maring alam dunia, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita teka maring dunia dalam keadaan sing sae. Ketika kita pulang ke ngarsane Allah harus dalam keadaan radiyatan mardiyah, harus dalam keadaan yang baik juga. Kita datang ke dunia dalam keadaan selamat, maka kita pulang ke ngarsane Gusti Allah harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dalam keadaan yang selamat juga. Nanging pada solate, pada ibadahe, pada ngajine, pada sodakoe, nanti hasil akhir akan berbeda-beda. Ibarat begini, ana Romo Kiai Haji Abdullah dua santri, santrina Romo Kiai Haji Abdullah hadir nggak? Hadir nggak? Rawuh, dugi. Anje, alhamdulillah Bapak Kiai Haji Abdullah juga rawuh, tapi mungkin di serambi masjid ya Bu, belum kelihatan. Alhamdulillah. Dan ternyata dari jamaah ada ganti mic aja nggak ya? Kayaknya wirelessnya batunya agak kendo, jadi agak geremet-geremet, nggak terlalu jelas suara saya. Ya ganti, oh wireless ini, sama-sama wireless, nggak apa-apa, aman. Maya Pak pengaturan sistem, iya. Soalnya ini kayaknya agak baterainya agak kendo, walaupun full baterainya, tapi mungkin karena di dalam agak apa ya, gojlok. Bismillah. Enak nemen nih sing abang, bener kon kayak red carpet hari ini. Jadi nggih punten non sewu punten. Alhamdulillah nek sound system apik nemen gawe ora mawi dadak ngeden wis metu suarane aku Bu. Kira-kira ngajine mengko pragat jam berapa? Jam 5. Jam 5 sore. Kula munggah naik jam manjat jam loro. Mudune jam 5. Berarti salat asare setengah 6. Ya Allah, kebiasaan orang bongas begitu Pak Camat. Oh, nek duhur ke asaran, asar ke maghriban. Ya berarti ngajinya 3 jam. Masya Allah. Cek suara dulu kalau ngajinya sampai 3 jam. Sebelah kanan, assalamualaikum. Alhamdulillah. Sebelah kiri, assalamualaikum. Halo, masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack mboten? Kebagian berarti makate gasik. Alhamdulillah sing ora kebagian tetep rezekine sing barokah. Dari ratusan santrinya Kiai Haji Abdullah, ternyata ada 2 santri kesayangannya Bapak Kiai Haji Abdullah. Sebut saja 2 santri kesayangannya, namanya Pak Rohaidi sama Pak Warlan. Kenapa 2 santri ini kok ternyata santri kesayangan? Karena ternyata 2 santri ini pinter-pinter, takzim dan alim. Allahumma. Setelah dari ratusan santri udah selesai ngaji, ternyata Kiai Haji Abdullah ngucap, anak-anakku kabeh, mana sampean pada balik maring kampungnya dewek-dewek, sebab sampean pada wis cukup gone ta'lum. Nggih Kiai, akhirnya santri pada balik kabeh maring kampung. Bareng balik maring kampung, alhamdulillah Pak Rohaidi dadi camat, Pak Warlan dadi kuwu. Sukses ora? Sukses ora? Tapi arane camat PNS, Pak Warlan dudu PNS.
Akhirnya Pak Warlan ternyata alhamdulillah setelah dadi kuwu tetep nang omah dadi petani. Tiap dina Pak Warlan Pak Kuwu nandur arane boled. Tahu boled enggak? Nek singkong cara Cilacap arane budin. Cara kene apa? Boled. Terus kalau ubi jalar di sini nyebutnya apa? Boled. Nembe kali ini aku ceramah rasanya bingung nemen. Gara-gara bolet singkong karo bolet ubi. Jadi nang kene ubi jalar ya singkong arane bolet. Oke lah kalau begitu. Ternyata Kuwu Warlan setelah dadi kuwu alhamdulillah nandur bolet. Bareng bolet-bolet. Bolet sing paling apik dipilih nang Kuwu Warlan gue. Bolet sing apik diwadahi kandi. Tahu kandi? Karung-karung. Cara kene? Kandek. Bener-bener beda bahasane karo wong kene. Cara Cilacap kandi, cara kene tekan ngomah mengko bengi aku ditakoni karo bapane kita nih. Mumpuni ngaji karo wong Krasak uli apa? Kande. Isine kande apa? Bolet. Setelah Kuwu Warlan nanduri bolet sing paling apik diwadahi kande. Kande. Apa Bu Kuwu? Oh kandek. Oh nganggo kol-kol aku bramburine kandek. Nganggo kol-kolah. Kandek. Setelah boleh diwadahi kandek, ternyata dibawa sowan maring dalem Kiai Haji Abdullah. Kata Kuwu Warlan karo Kiai Haji Abdullah, "Assalamualaikum Kiai." "Waalaikumsalam Warlan." Ganteng nemen ya lan Warlan. Lawas sampai ora mena ring pondok. Anapa Warlan kok sampean kok sowan maring dalem pondok? Nggih Kiai, dalem badhe niat silaturahim. Karena lawas nemen boten silaturahim maring pondok Kiai. Ya. Oh, ngapunten Kiai Haji Abdullah niki kulane gawa boleh cakandek. Lah kok ngrepoti nemen Warlan? Boten napa-napa Kiai, niki sampun kula niati, kula badhe nandur bolet, harapan dadi petani sing istiqomah. Niki kula gawa bolet, mangga mbokan harapan dikolek karo santri. Ya, matur nuwun ya anu lan Warlan. Ngobrol, setelah obrolannya selesai, Kuwu Warlan pamitan. Kiai punten, kita nih badai pamit dingin, awit iki wis wayahe sore. Engkau dingin Warlan, aja gugupan balik. Aku tak ngomong karo mamane bocah, anu ayang embeb. Iku si Warlan arep pamitan balik. Nang dapur anak apa ya mam melas nemen. Kuwu Warlan wis gawa boleh cakandek kok malah baline kandeke kosong. Digawani arane jajan kayak mah. Ya Allah bah, nang dapur lagi langkah daharan bah. Paling ya iku wingi Pak Kapolsek Bongas gawa wedus. Pimen Pak Kanggar wedus digawak nasi Warlan. Ya ora apa-apa lah mah, anane wedus. Aku ya ora kobra arane ngarit golet suket. Jadi mana lah wedus digawak na Warlan. Sampean ikhlas mah? Ya ikhlas Pak. Babane ikhlas? Ya ikhlas, wong Warlan santri kesayangan, temenanan. Anu lan Warlan. Gue melas nemen kandeke sampean iku kosong isine. Iki sampean tekan ngomah balikin nang perjalanan ngarit dingin.
ngarit Kiai gue ngapa rane golet suket iki sampean tak oleh-oleh wedus iki tak titip namarang awakmu mana iki wedus nggo tanda ben sampean berjuang nang masyarakat ya lan warlan matur nuwun sangat Kiai seneng nemen ku warlan balik karo nyangking wedus kenapa rasane berag lah mangkat gawa bol kurang kompak ulangi mangkat gawa bali gawa enak sebelah kiri mangkat gawa bali gawa untung apa ora untung nemen lah bolet kok dilambangi wedus pas lagi nyangking wedus nang dalan ku warlan seneng karo berag nemen ketemu karo camat Rohaidi Pak Camat weruh batire bali karo nyangking wedus Pak Camat mandek sekang mobil plat merah bareng metu takon karo Paku Warlan nembe sekang pasar kewan apa? Hah? Pasar kewan? Mboten Pak Camat. Kita niki nyangking wedus dudu sekang pasar kewan. Kita iki nembe sowan saking daleme Abah Kyai Haji Abdullah. Ternyata guru kita arane Kyai Haji Abdullah sayang nemen karo santri-santrine. Wong arane kitane iki mangkat sowan gawa bolet baline diulili wedus. Temenan apa warlan? Temenan Pak Camat. Akhirnya Pak Camat arane PNS ya pinter ngitung. Mangkat gawa bolet bali gawa. Aku kudu melu sowan. Wong warlan mangkat gawa bolet bebali kali wedus. Aku nggone sowan kudu gawa sing luwih akeh. Akhirnya Pak Camat naik mobil ngerem mendadak nang ngarep toko sreset tuku sembako sama mobil pick up. Mobil pick up cara kene apa? Kolbak. Pak Camat langsung tuku sembako sama mobil kolbak. Mangkat soan maring daleme Ki Haji Abdullah karo ngitung. Lagi warlan mangkat gawa bolet bali gawa apa maning kita niki mangkat gawa sembako sak kolbak mesti baline lebih gede iki. Akhirnya tekan dalam Ki Haji Abdullah Camat Rohaidi bilang assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Mat Pak Camat Mat, aku krungu-krungu sampean saiki dadi PNS, dadi camat nang Bongas. Temenan apa Rohaidi? Alhamdulillah Kiai, barokah ngilmu saking Kiai. Kula saiki dadi camat. Ya. Aku seneng Rohaidi. Moga-moga sampean gone dadi camat ya sing bisa amanat, adoh saking sifat sing dolim, bisa mimpin kanthi adil. Amin matur nuwun Kiai. Anu gawa apa kenang kolbak sembako Kiai. Ake nemen ya kudu adul gaji dingin sampean. Nggih Kiai alhamdulillah tak niatakeun niki gaji sebulan buat tuku sembako. Maring gone Kiai nderek silaturahim tabarukan ya. Matur nuwun ya Camat Rohaidi. Ini anu mancing dingin ngene ngobrol. Bareng ngobrol selesai Pak Camat Rohaidi pamitan. Bareng pamitan Pak Camat bilang assalamualaikum Kiai kula pamit. Ada gugupan salam. Aku tak mamitna karo bamane bocah. Anu ayang beb ke Camat Rohaidi kok arepan pamitan melas nemen kolbake kosong langka isine anu nang omah nang dapuran jajan apa ya mak iku si Camat Rohaidi digawani pimen ya Pak jan dapure kosong nemen. Wong wingi be wedhus sing digawa Kapolsek Bongas wis digawak naring kuwu warlan. Ya paling iku wingi kae bolet sing digawa nang kuwu warlan.
Ya. Ya pimen maning ya mah. Anane boleh jadi gawak naring Camat Rohaidi. Iku ya santri kesayanganku. Insya Allah legawak gede mana wong wis dadi PNS iki. Arane boleh jadi gawak nabe lah. Bapak nih ikhlas boleh teh di gawak na Camat Rohaidi. Ya ikhlas kadar boleh. Iki Camat Rohaidi ana boleh. Ketimbang kolbake kosong mangkat gawa sembako sakol. Kurang kompak. Mangkat gawa sembako sakol Bali nenggawa gue gambaran Pak Camat. Ya Allah jangan nangis Pak Camat. Ya Allah baru lihat ada Camat wajahnya pucat. Punten Pak Camat, ini sekedar gambaran saja. Ya Allah aku jadi orang kepenak ya ring Camate ya. Tenang saja Pak Camat, nanti saya amplopnya bagi 2. Ya Pak Camat amplopnya kula isine. Nggak obat biar Pak Camat orang nangis. Baca sholawat dingin ya Bu ya. Yang tadi melu nangis lah. Baru Camatnya berbes milih. Iki nggone sholawatan kulane mundut saking kitab I'anatul Thalibin kersane menghibur Pak Camat ben ora nangis walaupun uli bolet sak gandek. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah anu ampun rada berak ya Pak Camat wis tak wajahna sholawat. Kalau sama Pak Kapolsek alhamdulillah saya sering kepanggih sama Pak Ibda. Ibda Pak Ibtu ya Pak? Ibtu nggih. Kalau baloknya 2 Ibtu, kalau baloknya 1 Ibda, baloknya 3 AKP. Alhamdulillah. Tapi walaupun baloknya masih 2 Pak, insya Allah balok yang ketiga udah pakai kumisnya Pak Kapolsek Pak. Ya Allah, lihat Pak Kapolsek ganteng nemen. Insya Allah pulang dari sini baloknya langsung 3 Pak. Mohon izin non sewu. Pak Camat lama kelamaan tambah maju ke sini ya Pak Camat ya. Oh panas di belakang. Saya kira mau ngedeketin saya. Punten guru perbananya udah menghibur Pak Camat. Saya sawer dulu nih Mas buat panjenengan nih, buat guru perbana. Monggo terima kasih udah menghibur Pak Camat. Jadi Pak Camat gak jadi nangis. Makasih ya Mas. Lanjut maning. Lanjut terus sampai jam 5 sore ibune kuat ngaji sampai jam 5 sore kuat. Bapak-bapak sanggup? Wah bapak nih sanggup, ibu nih kuat, aku melu-melu nafsi-nafsi. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Entah baline ulih wedus, entah baline ulih boled, arane niat kita urip iku kudu ditatandingin. Kenapa kudu ditata? Karena urip iki saking ngamale kita semua ngelakoni ternyata ikut tergantung ikhlase. Wong alim bakal rusak ngamale, wong pinter pun bisa rusak ngamale, wong soleh bisa rusak ngamale kecuali wong ikhlas. Wong ikhlas iku ra bisa rusak amale. Maka sahabat bertanya sama Kanjeng Nabi, "Ma huwa ikhlas ya Rasulullah?" Apa iku sing diarani ikhlas? Ternyata Kanjeng Nabi ditakoni ikhlas, Kanjeng Nabi terdiam, Kanjeng Nabi mendel, Kanjeng Nabi nggak bisa ngejawab. Bayangkan sekelas manusia ingkang paling utama sak alam jagat raya, ternyata ditakoni ikhlas, Kanjeng Nabi nggak bisa ngejawab. Sing akhirnya Gusti Allah ngutus malaikat Jibril mandap maring bumi ngerewangi Kanjeng Nabi supaya ngejawab apa iku amal ikhlas. Sing akhirnya setelah malaikat Jibril turun atas ridho Allah, Kanjeng Nabi menjawab ikhlas iku fahuwal amal yuqbalullah. Saya ulang fahuwal amal yuqbalullah. Setiap penggawean ingkang diterima oleh Gusti Allah iku arane ikhlas. Mulane gara-gara dari hadis ini fahuwal amal yuqbalullah, ketika kita baca sholawat
Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan makbulan. Itu dari hadis Nabi, fahuwal amal yuqbalullah. Ikhlas iku setiap penggawean ingkang diterima oleh Gusti Allah. Padahal sholat kita, puasa kita, zakat kita, sodakoh kita diterima atau tidaknya iku barang ora katon. Maka ketika ada orang yang ngucap sodakoh itu anjurannya bagaimana? Ada yang kepinginnya hanya disebut hamba Allah, tapi ada yang pakai persetujuan nama donaturnya disebut. Contoh pengajian hari ini, Bapak Camat Bongas pengajian di Blok Kerasak ikut ngasih sumbangan 7.250.000 setengah. Umpama dari paparan panitia ada ibu-ibu jamaah menjep, jarene ikhlas, arane ikhlas namanya be disebutna Camat Bongas. Dikirane kita nira ngerti apa? Ikhlas iku mah gak usah disebut-sebut namanya. Jare siapa? Ikhlas iku ukurannya disebut atau tidak nama seseorang donatur. Dikirane sing ikhlas niku yang disebut hamba Allah ngasih 12 juta itu yang paling ikhlas. Belum tentu. Karena itu bukan ukuran disebut atau tidak namanya seorang donatur agnia jadi ukuran barometernya ikhlas. Bukan. Maka ada satu kisah yang nanti tentunya akan saya dasari dengan kitab. Kisah ini adalah di zaman kita dan ini kejadian di pengajian saya. Saya diundang pengajian di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Di sana kalau nyantuni bocah yatim-yatim piatu malah tidak di bulan Muharram. Nek nyantuni bocah yatim besar-besaran justru di bulan Ramadan. Soalnya kalau di bulan Muharram setiap individu bahkan setiap organisasi mengadakan acara santunan. Tapi setelah Muharram terkadang kita lupa dengan kemaslahatan anak yatim. Sehingga masyarakat Desa Larangan mengadakan santunan gede-gedean buat anak yatim justru di bulan Ramadan supaya si anak yatim bisa mencicipi tuku klambi anyar pada karo bocah-bocah sing liyane. Ya Allah nembe cerita gedok merebes mili rasane. Ketularan Pak Camat, Bu. Jadi agak rapuh ini. Dan akhirnya di Desa Larangan punya tradisi yang begitu unik, mungkin mudah-mudahan bisa jadi iktibar, jadi pelajaran buat kita. Caranya santunannya orang Larangan buat anak yatim di bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan itu ditarget setiap kaum musola, kaum masjid itu pada nabung selepas sholat taraweh sebanyak-banyaknya. Tapi ya kemampuan masing-masing. Yang cuman jadi petani mau ngasih 5.000, 10.000 nggak apa-apa. Tapi yang di sana bos-bos warteg, bos-bos nasi goreng, bos-bos martabak, di sana sampai bos bawang itu sampai jutaan tiap malam itu setiap habis sholat tarawih. Sehingga nanti kalau pas malam 27 Ramadannya itu sudah dimulai perhitungan untuk jumlah total dari setiap musola dan masjid yang dikumpulkan, sehingga dalam 27 hari di bulan Ramadan mampu mengumpulkan 200 juta rupiah. Nanti dari 200 juta rupiah ini akan dibagikan sama anak yatim di Desa Larangan itu. Jadi setiap anak yatim bisa menerima 15 sampai 17 juta rupiah per anak yatim. Gede banget ya, 15 sampai 17 juta nih. Tapi nggak serta-merta oleh panitia niku kemudian dikasihkan sama si anak yatim. Tetap dapat pengawalan dari aparat desa.
supaya nanti dikasih tahu ini 17 juta mau buat dandanin omah, apa rep go nyambung sekolah, apa repan go daftar maring pesantren. Karena nanti dari panitia bilang, kami gak mau ada anak yatim yang putus sekolah, kami gak mau ada anak yatim yang tidak ngaji. Jadi semua anak yatim harus mendapatkan perhatian khusus. Yang akhirnya ini jadi ukuran barometernya saya sendiri. Akhirnya kula belajar malih. Mungkin kita besok kalau di bulan Muharram ada santunan anak yatim piatu, nggak usah anak yatimnya naik ke panggung. Justru kita panitia yang door to door, dari rumah ke rumah si anak yatim. Contoh dari keseluruhan panitia, nanti akan dibentuk khusus panitia yang datang ke rumah. Malah akhirnya dengan kita silaturahim ke rumahnya si anak yatim, mungkin kita jadi tahu, oh ki bocah yatim umai gedange bocor, oh jebule ki bocah yatim uripe mung karo bae, oh jebule ki malah bocah yatim kepentok utang gara-gara tinggalan almarhum bapane. Jadi ngerti. Maka mungkin ya bagus juga sih kalau anak yatim dijejer, sehingga kita juga bisa ngasih santunan. Tapi kita juga belajar untuk menghormati secara mental psikis. Maaf ya Bu ya, kadang-kadang ada anak yatim udah bisa mikir, ngapain aku munggah maring panggung malah pada tangis-tangisan. Kadang ada anak yatim yang gak nyambung seperti itu. Aku gak butuh tangisannya sampean, aku butuh perhatian dan dukungan support dari panjenengan. Oh ya, tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Karena pernah kejadian teman kelas saya, setiap ada sumbangan di sekolah di aliyah kami itu diucap seperti ini, coba yang anak yatim ngacung gitu Bu. Menurut kita yang masih punya orang tua itu kelihatan sepele ya Bu ya. Tapi bagi yang sudah punya luka, yaitu ditinggal sedo oleh orang tuanya, ketika disebut coba anak yatim ngacung, bayangin, mau ngucap aja saya anak yatim kadang-kadang gak kuat, apa mending kun ngacung. Nah ini kita belajar untuk saling kasih dari mulai mental psikisnya si anak. Bagus juga supaya kita memang ketika anak yatim dijejer itu meningkatkan rasa ghirah kita supaya nyantuni anak yatim. Tapi dalam Tanbihul Ghafilin dijelaskan, memang barang siapa yang di dalam rumahnya ngingu anak yatim, maka malaikat rahmat akan selalu merahmati dalam omahe wong iku mau. Tapi secara harfiah makna sempitnya ngingu itu ya di rumah jenengan ada anak yatim. Tapi secara makna luasnya panjenengan hanya sekedar mikiri iki bocah yatim sing ngajine karo sapa, iki bocah yatim wis mangan apa ya, aku tak jujugi bolet lah. Iki termasuk arane ngingu karo bocah yatim, karena dimaksud sapa wonge tanggal 10 Muharram ngusap rambute bocah yatim dengan kasih sayang yang sesungguhnya, maka setiap satu helai rambutnya anak yatim bakal ngangkat derajate panjenengan. Tapi jangan cuman diusap-usap, bocah yatimnya bingung. Ya wong apa ngelus-ngelus endas. Ngelus ngusap iki kasih sayang, nggak cuman teka maring omahe ngusap-ngusap sirahe. Ora ketang maringi santunan 2 minggu sekali lah ditengok, atau 1 minggu sekali, atau repot sebulan sekali sambil bawa baju, sambil bawa tas. Ini namanya kasih sayang sesungguhnya. Jangan cuman bulan Muharram, tapi justru setelah bulan Muharram bagaimana kelanjutan hidup anak yatim. Inilah berkah maksud kita. Kita memperingati tahun baru Hijriah, kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, dan yang akan datang jauh lebih baik dari yang sekarang. Amin Allahumma, amin Allahumma. Dan dari kisah ini saya garis bawahi, ketika musola atau masjid di desa larangan untuk galang dana gede-gedean nih, contoh saya diundang di dusun Blok Temu Kerep, masih di desa larangan itu. Saya 2 kali diundang di situ, Ramadan tahun 2022 dan 2023 kemarin. Di
di desa yang sama, desa Larangan, dan acaranya sama, menggalang dana untuk santunan anak yatim di bulan Ramadan. Dan saya akhirnya belajar, datang saya jam 9 habis sholat tarawih, dinaikkan jam 11 malam. Nunggu lama banget. Kenapa kok nunggunya lama? Ternyata dari seluruh desa Larangan kesepakatan, siapa saja yang nyumbang untuk anak yatim akan disebut namanya dan disebut nominal donasinya. Dan yang ngasih sedikit gak malu, yang ngasih banyak gak sombong, karena sudah jadi kesepakatan untuk kemaslahatan anak yatim. Jadi namanya ikhlas itu bukan disebut atau tidaknya satu nama donatur. Barangkali yang disebut namanya akhirnya kita jadi rasane kayak dadi wong sugih temenanan ya, bisa mai akeh. Si kayak maringi setitik ya memper anake telu si cilik-cilik, mampune samana ya, moga-moga rezekine sing barokah. Jadi kita belajar untuk berhusnudon walaupun disebut atau tidaknya nama donaturnya. Maka hari ini pun saya dikasih titipan amanah dari panitia. Amanahnya rada panjang. Amanah ini dari panitia dan wajib saya sampaikan. Ngajinya sampai jam 5 sore kan? Iya, mung takon tok aku. Ada amanah dari panitia begini. Mumpuni wede kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni nemen iki? Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Jamaah Masjid Al-Hidayah Blok Krasak Sidamulya. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi bahasa planet ngendi gue, merewangi, dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan Masjid Al-Hidayah. Duit sodakoh infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu bu, cuma kebablasan gue maca. Ngapunten nemen niki panjenengan sedaya rawuh tambriki sepindah silaturahim. Yang kedua kangge ngaji. Yang ketiga mau disuwuni sodako jariah. Kira-kira kalau dimintai sodako jariah ikhlas mboten? Betul? Ikhlas. Oke, nek ikhlas kulan dingin sing mulai. Kula juga kudu maringi sodakoan. Nanti nek aku mau perintah-perintah tok tersiar kabar jare kita nih Ustazah Jarkoni bisa ngajar ora bisa ngelakoni. Kan repot nemen. Jadi nanti dimulai dulu sodakonya dari saya. Dan Anda jangan salah paham, sodako ini bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi mutlak sodako ini adalah untuk kemaslahatan kita Masjid Al-Hidayah. Ngaten nggih Bu? Maka jenengan sesuai kemampuan, sesuai sing dadi soang doki segede ndok soang, sing jadi ayam doki segede ndok ayam, sing dadi bebek doki segede ndok bebek, sing dadi manuk dara ndoke segede ndok manuk dara, sing dadi manuk emprit ndoke segede ndok manuk emprit, sing dadi manuk emprit ora usah memaksakan ndoke segede ndok soang, melas nganti dobolen. Sesuai milih panda di soang apa dadi emprit? Dadi emprit apa dadi soang? Dadi soang mentale blok krasak, mentale wong sugih. Cita-citane kepengin dadi soang. Soang adalah ndok ukuran paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 1.000. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk darat 30. Berarti emprit pira? 2.000. Aduh nemen kaceke ya lagi darah bawe 30 masa emprit 2.000. Gelange selengen dinggo kabeh, cincine sakeong-keong, kalunge dawane tekan wudel. Masa ngasih sodako buat masjid 2.000 kan isin karo wudele. Pak Camat, Pak Kapolsek gak usah ngasih sodakuan, gak apa-apa Pak Camat. Saya tahu gaji camat gak seberapa Pak Camat.
biar Pak Camat nangis maning. Pak Kapolsek pun demikian, gajinya Pak Kapolsek Pak Camat sebulan paling gede-gede nih 7 juta. Orang percaya tangkon kalau Pak Kapolsek. Jadi Pak Camat Pak Kapolsek gak ngasih gak apa-apa. Jadi gajinya Pak Kapolsek ya aduh karo amplop kita sepanggung. Soalnya begini, kenapa Camat Kapolsek gak usah ditarikin sodako? Karena dari Camat Kapolsek, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan akan dimintai aspirasinya. Supaya ketika ada masjid yang memang memerlukan bantuan, ada aspirasi menyampaikan kepada pusat sana supaya dibantu lebih baik lagi. Kemudian ada TPQ, madrasah, ada pondok pesantren yang memang betul-betul harus dibantu baik secara finansial pembangunan materinya atau secara intelektual. Maka dari Camat dan Kapolsek harus mampu memberikan aspirasi. Maka kenapa ditarik? Enggak ditarik enggak apa-apa Pak Camat, tenang Pak Camat. Oh sudah siap, terima kasih. Maka nanti sodakonya dimulai dulu dari saya. Ini jilbab coklat baju biru adalah asisten saya, sebelahnya buku. Kalau buku mah kembarannya saya, hidung-hidung ireng-ireng neki kembarannya buku. Ini yang di tengah jilbab coklat asisten saya. Tapi walaupun sing maringi duit asistennya nyong, tapi kan duitnya nyong. Ya kan bukan sampean pada salah paham. Jadi infaknya sodakonya dimulai dari saya dulu. Jenengan persiapan ibu ngerogosak dompet. Sing orang gawa dompet utang dingin ke sebelah ngesuk nek ketemu di sarutangin. Bapak-bapak silakan ngerogosak katrok. Bapak ini sarungan berarti rakatrok kan. Ya. Sarah bapak sarogo-rogo silakan. Enggak, kotak infaknya muter naik dulu satu. Oh ya, di panggung sini silakan dari asisten saya. Sinambi baca salawat sesarengan kangge ngiringi kotak infak. Sekali lagi, infak kita adalah untuk kemaslahatan masjid kita, Masjid Al Hidayah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut kangge efisien waktu. Saya mewakili segenap keluarga besar Jamaah DKM Al Hidayah mengucapkan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Anda tadi sodakoh berupa uang, nanti Allah mengembalikan kepada panjenengan tidak melulu berbentuk uang, tapi bisa berbentuk badannya sehat, sehatnya walafiah, putra putri solih solihah, keluarganya ahli ibadah, punya ghirah ngelakoni semangat sholat. Itu ganti dari Anda sodakoh walaupun berupa uang, nanti ganti saking Gusti Allah malalawi akeh. Kenapa? Dari ayat Allah yang tadi saya sebut, nandur wiji siji tukule pitu, bareng wis tukul pitu mengko setiap cabang 100 jumlah, bareng setiap cabangnya 100 esi ditambah, maka 100 ping pitu 700 ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah bakal nambah jumlah pahala bagi sapa bae sing Allah kehendaki, sebab gara-gara senang sodako. Dari ayat ini yang saya sampaikan, lawong sodako kok digambarna nandur. Sing seneng nandur arane petani, jebule petani senandur-nandure dadi sodako. Saya ambil dari kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 336. Ternyata Kanjeng Nabi ngendikaaken dawuh di dalam hadis bahwa afdolul mukasabi az-zura'atu, sautama-utamane pekerjaan adalah seorang petani. Ya Allah, kula kawit mau mikir dewekan Bu, langkah sing ngerewangin mbok ya aku git direwangin sedikit lah, ulangi nang kitab arane I'anatut Thalibin dijelaskan Kanjeng Nabi dawuh afdolul mukasabi, seutama-utamanya pekerjaan az-zura'atu, seorang petani Bu. Itu bukan saya yang ngomong, Kanjeng Nabi yang dawuh.
Padahal Kanjeng Nabi adalah seorang pedagang. Kenapa nggak disebut di dalam hadis pedagang pekerjaan paling utama? Berarti Kanjeng Nabi punya sifat nggak mau ngebelain diri sendiri. Ini beliau ngebela karena memang ada dasarnya, bahwa ternyata petani adalah pekerjaan yang paling utama. Yang kedua seorang pedagang, yang ketiga seorang tukang, ahli, kuli atau profesi, dan yang keempat justru yang terakhir adalah pejabat pemerintah, pelayan negara. Nomor 4 petani nomor 1, kuwu nomor 4, petani nomor 1, polisi nomor 4, petani nomor 1, camat nomor 4, petani nomor bangga apa bangga, berag apa berag, keren apa keren. Tapi sekeren-kerennya seorang petani, anak-anak kita zaman sekarang tidak ada yang punya cita-cita kepingin jadi Kenapa anak-anak kita tidak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani? Bentar dulu, jangan kayak wong kampanye demo, Bu. Kinyosinya kelmik. Karena anak zaman sekarang mengikuti perkembangan IT katanya. Kepinginnya orang metu keringat tapi uli duit mung jagong tok asile akeh. Karena katanya mengikuti zaman IT. Maaf, kita pun orang tua harus siap menghadapi keadaan zaman. Anak-anak kita lebih pinter ketimbang wong tuane. Sampai-sampai orang tua zaman sekarang bingung cara mendidik anak dengan cara yang seperti apa. Soalnya anak zaman sekarang baru disentak dikit aja kayak gue, bocah jawab, mama jahat. Nang bapaknya nembe diselentik kupingnya cetar. Bocah ngejawab, ayah udah nggak kayak dulu. Ayah udah nggak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat, bocah langsung minggat. Dulu zaman kecil saya juga pernah punya pikiran kepingin minggat dari rumah. Apalagi saya kelahiran tahun 95. Saya kelahiran 95 dan saya masih mengalami hidup rekasane jadi seorang petani. Setiap pulang sekolah tahun 2001 saya kelas 1 SD. Dan saya setiap pulang sekolah saya mengembala kambing angon wedus wedes sekulet 43 lanang kabeh sing wadon mung aku tok. Tapi aku dudu wedus ya, aku sing ngangon. Orang mau ngangon wedus. Tangan saya nggak cuman bawa gitik buat wedusnya, tapi tangan saya lengannya sambil bawa termos es. Saya jualan es lilin keliling nyambi angon wedus. Kadang banyak orang saya ceritani seperti itu nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena lihatnya sekarang. Saya bisa ceramah, Bu, karena mental saya udah terdidik dari zaman dulu. Saya jadi pedagang es lilin, jadi pangon kambing. Sampai maaf, saya kasih tahu sama anak-anak yang lulusan dari kuliah, baik yang sarjana sampai insinyur, dengan bahasa-bahasa Yunani, bahasa-bahasa wong western, bahasa-bahasa orang barat, dengan anaknya karena mental psikis sampai inner child namanya. Boleh kita belajar ilmu dari segi manapun, boleh, silakan. Tapi jangan menghakimi cara didikan orang tua kita kepada anaknya masing-masing. Karena setiap orang tua tahu bagaimana mental psikis anaknya. Maaf nih, bocah 5 sifatnya 5. Halo, bocah 5 sifatnya 5. Bapaknya cerdas, ibunya pinter. Dilalah anaknya 5, sing papat pinter, si jine bodoh. Kenapa ada yang seperti itu? Justru anak yang bodoh ini akan menyelamatkan orang tuanya. Kalau 5-5 pinter, mesti wong tuane sombong, mesti wong tuane pamer. Tapi justru si bodoh ini yang akan menyelamatkan orang tuanya supaya geragap,
metani karawake dewek supaya mikir dan geragap maring ati. Anak niku punya keistimewaan masing-masing dan orang tua lebih paham cara ngedidik anaknya. Maaf, saya tidak ada niat membeda-bedakan. Setiap orang tua punya prinsip cara didik anak. Tapi maaf, kalau insinyur sarjana menyalahkan pola asuh orang tuanya, nggak setiap orang tua bener nggonen didik anak. Tapi jangan menghakimi orang tua zaman dulu nggonen didik anak, karena nggak mungkin ada insinyur nek orang anak tukang tandur. Karena sing biayani nganti tekan insinyur dimodali sekang hasil tukang tandur. Orang sing keprok dingin. Mulane maaf niki punten-punten. Dulu bocah 15 tahun nikah niku secara biologis mungkin burung mateng, tapi secara kedewasaan wong biyen 15 tahun nikah itu wajar. Kenapa? Kawit 10 tahun wis biasa momong adi-adine. 10 tahun wis nang pawon, 10 tahun wis nang pedangan, 10 tahun wis nang dapur, dina-dina masak liwet. Betul Bu? Zaman biyen lanang wadon bujang perawan gadis tengah bengi padang bulan, lanang wadon dolanan jonjang umpet, dolanan maling-malingan, dolanan dos-dosan gobak sodor. Biyen lanang wadon bujang perawan tengah wengi umpetan nang pekarangan nang alang-alang bali ora ana sing meteng. Betul? Betul? Biyen lanang wadon bujang perawan muda bareng nang kali selibonan dus-dusan karo gawa sarunge bapane. Sarunge bapane dijiret gue pucuke kok melayu sekang tanggule kali butu-but mak gebyur maring kali kan sarunge melembung dicekeli pucuke karo nggone ngelangi kayu wakati ngenggek. Biyen lanang wadon muda bareng orang nana sing pikirane kotor, orang nana sing pikirane ngeres. Kenapa? Berarti pola asuh orang tua kita dulu betul-betul sukses sampai zaman sekarang melahirkan ada Kapolsek baloknya 2, Pak Ro Haidi jadi camat, Pak Warlan jadi kuwu, Kiai Haji Abdullah jadi kiai. Kan orang-orang kelahiran sebelum saya lahir. Berarti pola asuhnya sukses dong. Nyatanya jadi PNS, nyatanya jadi polisi. Jangan menghakimi orang tua dengan cara pola asuhnya. Walaupun gak setiap pola asuh wong tua zaman biyen bener. Contoh saya Bu, saya iki belajar ceramah dari kelas 3 SD. Tapi bapak saya nggone mulang saya Bu, memang begitu keras. Sekali salah saya ngucap dalil, wah sampai rumah walaupun jam 1 malam sampai subuh saya disenenin tek bersih. Gak cuma nyenenin, wah tangannya ini jalan Bu, tabok betulan. Coba kalau saya kelahiran tahun sekarang, saya langsung ngucap ini namanya kekerasan di dalam rumah tangga, saya laporin bapak saya, gak mungkin saya jadi kiai sekarang. Tapi ini maaf Ibu, adik saya dilatih supaya seperti saya, nggak bisa. Dan adik saya nggak pernah diselentik sama bapak saya. 2 adik saya anak nomor 3 dari 5 bersaudara. Kakak saya, kakak perempuan, kakak laki-laki, kemudian saya. Wah ini rekasan-rekasan yang gue dadi pangan wedus nyonggai kandek isine ka anu pari Bu. Zaman sengin mangkat sekolah ya boro-boro bawa sangu duit. Isine gawa godong bolet, nggih ndok bebek, gue modal mangkat sangu, kepingin bayar SPP kudu nyonggah, kudu buangi damen dingin nang sawah. Ketika saya ngomong begini terkadang orang nggak percaya, apa ya kok sampai sebegitunya? Kalau nggak sebegitunya nggak jadi sebegini. Tapi Bu, zaman kita sekarang kudu mengikuti zaman. Maaf ya. Anak zaman sekarang pakai senjatanya mental psikis. Terkadang kalau anak baru disentak dikit aja, ayah jahat. Udah gak kayak dulu katanya. Ya memang anak itu masing-masing Bu.
Anak 5 sifatnya 5, kelapa setundun aja nggak kembar semua. Ada yang kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabuk, para maning kelapa gerbudeg. Aduh, itu kelapa. Jadi bocah 5, cara didiknya pakai 5 cara. Orang tua bapak saya bisa ngedidik saya dengan caranya. Tapi cara bapak saya ngedidik saya gak bisa dipraktekin buat adik saya. Jadi walaupun 5 anak kandung, caranya berbeda-beda ngedidiknya. Maka orang tua zaman sekarang ya Allah kadang-kadang mau cerita, walanok kue mah seneng mangkat sekolah seragamnya delat-delat ganti. Bebayarannya larang tuku seragam nganti 700.000 luwih punjul. Betul ya Bu? Seragam olahraga dewek. Senin Selasa abang putih, Rebo Kemis identitas, Jumat Sabtu pramuka. Betul Bu? Orang tak ngomong tuh kok enak, sekolah wis gampang, sekolah nyaman, sekolah keterima, tiap dinas seragamnya beda-beda. Iki bapamu Senin Selasa abang putih, Rebo Kemis abang putih, Jumat Sabtu abang putih. Kue seneng durung bodol sepatu wis ganti. Bapak boro-boro nganggo sepatu dibuntel kresek, alhamdulillah. Begitu bapaknya cerita, anak yang gejap, Pak itu kan dulu. Begitu kata anak zaman sekarang. Gak ada niat orang tua membandingkan, tapi maksudnya mau cerita supaya anak ini lebih prihatin. Tapi anak zaman sekarang gak bisa nerima Bu. Terus bagaimana cara ngedidiknya? Saya juga bingung. Saya juga belum punya ndog. Cuman saya kadang mikir begini ya, iya ya, bapak saya dengan caranya bisa ngebentuk saya. Pertanyaannya, apakah saya juga bisa didik anak saya seperti bapak saya ngedidik saya? Maaf, saya kelahiran 95. Kalau di Jawa Tengah itu pakai bosok kromo adalah satu kewajiban anak muda kepada yang lebih tua. Saya mikir, terkadang seumuran saya saja belum tahu apa itu bosok kromo bahasa halus. Kemudian saya bertanya lagi, lah terus anaknya kita nih kepimen? Lagi kadang seumuran kita nih biar ngerti bahasa halus. Lah pamaning anak keturunanku, maka saya ngucap di tabloid tahun 90 menyatakan bahasa yang masih baik dan benar sampai detik abad tahun ini adalah dari 2 organisasi. Yang pertama adalah dari bahasa keraton, yang kedua adalah bahasa pondok pesantren. Kalau keraton keluarga ningrat pantes karena darah biru, tentu tata keramanya diatur. Tapi kita orang awam, bahasa dan perilaku yang masih baik dan benar masih dipegang oleh pondok pesantren. Tepuk tangan dulu dong. Untuk menyelamatkan generasi kita, mari anak-anak kita dititipkan ke pondok pesantren Bu. Mawon kita orang tua wajib memilih. Kita kan banyak orang tua kepinginnya anak ngaji sama sekolah, akhirnya memilih pondok pesantren yang modern. Padahal kalau pondok pesantren salaf, yaitu pondok pesantren yang masih betul-betul mengutamakan ngaji kitabnya, niku bahasa, perilaku, adab niku masih terjaga dengan baik, benar-benar tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya modern. Justru betul-betul menggunakan tata aturan pondok pesantren salaf. Dan sekarang saya menyampaikan di kitab Ta'limul Muta'alim, kita orang tua dikasih estimasi waktu 2 bulan untuk memilih pondok pesantren yang seperti apa, kiainya yang bagaimana, dari zuriat keturunan siapa, punya ijazah atau tidak. Soalnya kalau orang tua zaman sekarang hanya kepingin anaknya sekolah ngaji di pondok pesantren modern, bayarannya bagus, bayarannya oke, pondok pesantren gedungnya mantep, malah anaknya kon ngaji nang Al Zaitun. Bukannya anaknya tasrifan, bukannya anaknya lalaran alfiyah, malah isinya pada haleluya. Laki salam alumni sampean alumni. Kontroversi berarti itu
Pondok Pesantren Al Zaitun ikut kecamatan mana Pak Camat? Ikut kecamatan mana Bu? Oh Gantar, iya. Yang pondoknya ada menaranya di tengah sawah. Bangunannya bagus banget. Udah pernah ke sono? Ya, saya juga sama, nggak kepingin ke sono, takut gak bisa keluar. Bagaimana kelanjutannya Pak Kapolsek? Karena ini di Kabupaten Indramayu akankah memang diambil alih oleh negara? Betul, sudah diproses. Iya, soalnya ini mencuat dari Kabupaten Indramayu sampai terkenal Bu. Wong Indramayu ya Allah nggon pelem. Anak Pondok Pesantren Al Zaitun. Nah ini maksud saya, mungkin yang buat Pondok Pesantren Al Zaitun malah bukan orang Indramayu. Mungkin wong kula belum terlalu mempelajari, hanya mengikuti saja. Artinya entah kita orang mana saja, kita ngaji Ta'limul Muta'alim, kita dikasih estimasi waktu 2 bulan loh sebagai orang tua untuk bertanya sama yang punya pondok, Anda pengasuhnya dari kiai mana nih? Kemudian dewan asatid ustazanya dari guru lulusan pondok mana? Itu boleh ditanyakan. Karena ini buat anak, lah buat anak kan coba-coba. Maka kembali malih kula panjenengan sedaya masyarakat tani jangan mau dibodohi dengan orang-orang yang maaf berkepentingan tapi politiknya politik busuk. Maka saya sampaikan zaman sekarang petani pun harus mengikuti zaman perkembangan IT dan teknologi. Kalau memang Kanjeng Nabi ngendika akan petani adalah pekerjaan yang paling utama, kenapa anak zaman sekarang gak mau jadi petani? Yang pertama, anak zaman sekarang gak tahu skill cara ngolah tanah, cara ngolah tanduran, ngerumat tanaman bagaimana. Yang kedua, gak mau kesel, gak mau capek. Dan zaman sekarang kita yang jadi petani saja terkadang non sewu masih dersulah, ngeluh. Kenapa? Karena terkadang petani wis ngerumate susah, didol payune. Pertanyaannya di mana peran pemerintah? Syukur alhamdulillah saya ngaji di Indramayu, saya belusukan, saya tahu begitu indah irigasi Kabupaten Indramayu yang setiap sepanjang jalan saya lihat irigasi ini banyune makep. Tepuk tangan dulu dong. Mantep tuh Pak Camat, ya Allah kulon derek seneng. Baru kali ini dari tadi saya lihat Pak Camat agak sedikit bangga manggut-manggut nih. Dari tadi soalnya wajahnya pucat banget. Maaf ya Pak Camat, aduh jadi nggak enak. Sekarang udah agak kelihatan berak bener Pak Camat, alhamdulillah. Soalnya di tahun ini disebut pancaroba, kemarau Bu. Tempat saya kemarin sampai kekeringan. Masuklah saya ke Indramayu, dari saya tadi anjatan ke sini ya Allah, lihat indahnya irigasi, banyune makep-makep, tandurannya hijau. Ini kan salah satu peran pemerintah. Gak hanya irigasi, kalau pemerintah sudah ngebangun irigasi, mari kita jaga bersama. Yang kedua, sosialisasi dari pemerintah itu sangat diperlukan. Bagaimana namanya pelem sing apik, bibit sing unggul, baik dari taninya, karena Indramayu termasuk lumbung padi. Laras Pak Camat, juara berapa ini kalau di Provinsi Jawa Barat? Juara 1, tepuk tangan maning ya Allah. Seneng nemen aku krungu. Indramayu ternyata juara 1 lumbung padi. Berarti kan memang betul-betul harus dari peran pemerintah kasih tahu pupuk yang baik, bagaimana cara ngrumat pari sing sae, irigasine ben lancar kepimen. Harus ada sosialisasi dari pemerintah kepada kelompok tani. Cuma terkadang memang niatnya baik dari pemerintah, tapi arep tuku pupuk angel gara-gara nganggo kartu tani. Sebenarnya niatnya sih bagus, betul Pak Camat, kartu tani itu. Cuma terkadang banyak orang tua yang belum siap dengan kecanggihan teknologi, sehingga dikirane gampang, nah malah dikirane malah jadi ngangel-ngangeli. Maka di Washington DC Amerika Serikat kemarin ada petani protes kepada pemerintah. Apa kata petani Washington DC? Kata petani di Amerika, November's not a country. Ini bahasa Cilacap asli.
November, kalau nggak ada seorang petani, not a country, maka tidak mungkin ada terjadi satu negara. Karena di Amerika sempat pupuk kayak angel, pemerintah kurang respon, sehingga ternyata begitulah respon dari petaninya. Di Jepang antara sayur dan daging lebih mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Saya diundang pengajian di Taiwan, nggak usah tanya bahasanya apa, bahasanya xie xie ni hao ma hao ni. Saya diundang ngaji di Taiwan, saya disuguhkan di restoran halal, dan antara daging dan sayurnya lebih mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Sampai di Australia antara daging dan sayur tetap lebih mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Itu di negara-negara maju. Kita memang masih negara berkembang, susah memang untuk menonjolkan seorang petani. Tapi kata Sayyidina Umar bin Khattab ketika pidato sambutannya dilantik menjadi seorang khalifah, kata Sayyidina Umar bin Khattab bahwa titel tertinggi di dunia ini adalah mangan. Mangan. Wong Indonesia punya semboyan, nek durung mangan sega arane durung mangan. Sega iku pari sing nandur sapa? Petani. Berarti petani senandur-nandure dadi sedekah. Nyatane jenengan bisa ngadeg kuat merga memang nembe mangan. Pak Kapolsek kuat jadi seorang polisi, kuatnya itu karena memang dahar itu nembe mangan. Sampai presiden pun bisa mimpin di Indonesia, kuat jadi seorang presiden karena didasari makan asalnya dari nasi sing nandur petani. Sampai presiden pun disodakoi nang petani. Bangga apa bangga? Seneng apa senang? Nah, kita jadi petani memang kudu sabar. Sudah disampaikan di dalam I'anatul Thalibin, senandur-nandure petani dadi sodakoh. Nandur pari dipangan manuk, berarti petani sodakoh karo manuk. Nandur bolet dipangan tikus, berarti petani sodakoh karo. Nandur pari di grumut wereng, berarti petani sodakoh karo. Senandur-nandure petani dadi sodakoh, plus senandur-nandure petani nambahin iman takwa. Habis nandur mengkreng, itu mengkreng enggak? Lombok. Cara sini Lombok apaan bu? What? Ceplik. Berarti aku ki ciliknya saya ceplik. Nandur ceplik petani langsung kipasan karo caping. Tahu caping? Apa lagi? Codom. Ceplik karo codom. Habis nandur ceplik petani kipasan karo codom. Ya Allah, aku sing nandur ceplik, aku sing tuku pupuke ceplik, tapi wingi ceplike warnane ijo kok saiki malik abang. Iki sing ngecat siapa ya Allah? Iki nek dudu panjenengan zat ingkang maha kuasa. Orang mungkin iki ceplik tiba-tiba malik abang. Pancen bener ya Allah, jenengan iki zat ingkang maha kuasa. Mulane rata-rata petani iku ya aling ibadah. Rata-rata petani kudu gentur tapane. Karena napa senandur-nandure dadi sedekah, senandur-nandure nambahi iman takwa. Akhirnya petani si kipasan karo codom. Iya ya. Panjenengan iku zat ingkang maha adil ya Allah. Iku wit ringin wite gede wae sakutil. Tapi kaena wit semangka wite sajentik wae saklapa. Deneng kualik ya. Petani mikir itu kudu nenek deleng wit ringin, oyote gede, batangnya gede, daunnya rindang, kan kudune wae saklapa-klapa. Lo kemalah wit ringin wae namung sekutil. Ya Allah, kutile siapa? Mumpuni
ayune be moblong kayak ge kok dikirane nyangkutilen. Buku tile siapa yang ora urusan. Wit beringin wite gede wae sakutil, tapi ya Allah, ana wit semangka wite sajentik wae saklapa. Apa sih amalnya semangka ya Allah? Petani mikir, iya ya. Semangka wite cilik wae gede. Ternyata amalianya semangka mau hidup di ladang, gelem kudanan, gelem kepanasan. Justru semakin kepanasan semakin manis rasanya. Oh, petani iki. Semangka duwe woh gede. Kok ternyata oyote mung serambut. Kudu nenek deleng wohe semangka. Harusnya oyote kayak oyote wit beringin. Tapi nyatane oyote mung sarambut dan gak mau nemplok kemaning karo tanduran liane. Dia hidupnya nglesah, rendah hati, tawadu, andap asor. Harusnya semangka sombong. Kudune semangka pamer, wong wite cilik wae gede. Kudune pamer karo ringin ge. Kudune semangka sombong, tapi semangka tahu kalau dia sombong, tukule maring dhuwur malah wite semplak. Gak kuat. Maka akhirnya walaupun buahnya gede tetap ngelesah, rendah hati, tawadu, andap asor. Karena sedikit saja sombong maka semplak wite. Inilah amaliannya semangka. Petani tok sih mikir begitu. Nek duduk petani orang mikir kayak gue weruh be ora. Senandur-nandure petani sodako, senandur-nandure petani nambahi iman takwa. Inilah seorang petani dijelaskan di dalam kitab I'anatul Thalibin. Maka tadi saya menyampaikan di awal, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan di bulan Muharram tanggal 10 dina Ngasura, silahkan walau bisikit tamri, walaupun setengahnya buah kurma, sodakohkanlah. Inilah yang kena apa? Orang Jawa, baik Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kalau dina Ngasuro tanggal 10 Muharram ada sedekah bumi, ada sedekah laut. Dasarnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, walaupun orang ketang setengah buah kurma, sodakohkanlah. Alhamdulillah, ini udah jam pira ya, jam pira? Asik ngomong durung beragat-beragat ya aku. Jam berapa? Jam 2. Jam 2 waktu Indonesia blok Rasak. Jadi nang blok Rasak iku jamnya mundur. Berarti blok Rasak pinter. Kita nih sing dipinterin. Punten-punten maaf Bu. Memang saya sudah beberapa hari belum pulang ke rumah. Jadi memang jujur baik, saya tadi senang banget ketemu kasurnya panitia. Saya sempat dipijetin dulu karena tadi lemes banget dari anjatan. Sebenarnya saya ini alhamdulillah termasuk orang yang jarang sakit. Paling sakitnya pusing, pilek, demam tinggi, minum bodrek, alhamdulillah ridho Allah sembuh begitu Bu. Tapi udah seminggu ini saya mimisen, agak deres mimisen nih. Saya juga bingung ya, ini mimisen kenapa? Apa belum payu laki apa mikirku? Saya kira apa kurang minum jadi haus kasih sayang. Sehingga ternyata dokter, saya sempat cek dokter, kenapa kok saya mimisan, saya agak khawatir. Ternyata Pak Dokter menyatakan saya ini sinusitis. Jadi karena bledug alias debu musim pancaroba begini, sehingga sering kadang kalau salaman nama ibu-ibu baru datang itu kan bledugnya luar biasa. Itu setiap pengajian. Padahal dalam satu hari 3 kali berangkatnya sama pulang ngajinya, berarti 6 kali kena debunya, nemen banget. Sehingga saya dianjurkan sementara harus pakai masker dulu, masker kesehatan, karena memang rada parah ini sinusitisnya. Kemudian gara-gara memang saya udah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun nggak minum es ataupun minuman yang dingin. Karena memang Pak Dokter menyarankan jauhi yang namanya minum minuman beralkohol. Enggak, maksudnya ya harus minuman yang dingin khususnya. Jadi memang udah hampir 2 tahun ini
Iya, volumenya agak digedein tadi ya Pak. Udah mantep banget kok sound systemnya, nggak usah digedein, volumenya udah mantep banget nih sound system. Akhirnya memang saya bilang sama panitia, tolong nanti saya naiknya jam 2 biar ngajinya dapatnya banyak tapi nggak ngeloncok waktu sholat asar. Alhamdulillah camatnya hadir, Gasik, Kapolsek, Forkompinsa, Pakku, apalagi panjenengan tadi saya udah lihat ada 5 orang datang, Gasik banget di sini. Sudah lihat Bu tadi pas saya datang, alhamdulillah berarti semangat sehingga saya alhamdulillah naik sesuai dengan apa yang saya harap. Jam 2 ini sudah jam 3:30 Bu. Jam loro nang ngarep dewek ngapusi. Maka jujur mawon ini supaya kita enggak kebiasaan ngelewatin waktu sholat, maka monggo kula panjenengan sedaya pengajian hari ini nanti akan diimami langsung oleh panjenenganipun Bapak Kiai Rama Kiai Haji Abdullah nggih. Rama Kiai Haji Abdullah yang punya santrinya Warlan karo Rohaiti. Non sewu ini santrinya mantep bener. Udah nggak berebes milih ya Pak Camat, ya Allah. Nggak apa-apa, tetap nanti pulangnya dapat bolet Pak. Anu Rohaidi, tenang saja Pak Rohaidi. Soalnya kita ngajinya hari ini asik bener karena memang dari pemerintahnya, dari panitianya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi buat kepanitiaan kita dari DKM Al Hidayah yang telah berjuang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa yang manfaat yang barokah, diberikan sehat walafiat, masyarakat yang ahlul ibadah, dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah, amin Allahumma. Terima kasih Bapak Camat Bongas, Bapak Kapolsek Bongas, Bapak Kepala Desa dan keluarga besar dari Koramil Kecamatan Bongas, terutama para masyayikh matur lembah nun sangat rawuhipun telah membimbing kami warga masyarakat Kerasak Sida Mulia. Setelah doa, saya harap panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa dan bisa bertemu lagi di lain majelis. Allahumma. Sebentar ada pengumuman informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing wis kadung ngadeg karo ngomong ora apa-apa wong aku randa. Gue jari jangan pulang terlebih dahulu karena akan diimami oleh Khinal Kiram Rama Kiai Haji Abdullah. Semoga dari saya segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami Rama Kiai Haji Abdullah. Semoga sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Loh, cek. Ngapunten saderenge doa capek panitia niki santunan simbolis atas nama